Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Seorang korban perahu terbalik di Muara Bian, Kabupaten Merauke, ditemukan tewas. BNN Papua musnahkan 3,4 kg ganja asal Papua New Guinea. Pemprov Papua Selatan kekurangan dokter umum. Setelah 2 hari melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan penumpang speedboat yang tenggelam di Muara Bian, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Jasad Iwan Segong ditemukan dalam posisi terpelungkup sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Di tengah kondisi cuaca yang buruk, tim SAR harus menyelusuri rawa dan sungai bahkan kali. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian, melakukan penyisiran, dan pada pukul 10.55 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban atas nama Bapak Iwan Segong, usia 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan ciri-ciri menggunakan baju merah marun. Saat ditemukan korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan perahu sampai ke darat dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam hal ini ada istri yang bersama-sama pada saat itu, dan juga korban selanjutnya dievakuasi. Jenazah Iwan Segong dibawa ke Puskesmas Kumbe Merauke untuk diserahkan ke pihak keluarga. Perahu cepat Jumat pekan lalu membawa 3 orang penumpang dari Merauke menuju Kampung Sanggase, Okaba. Namun di Muara Bian, perahu cepat itu dihantam ombak besar dan tenggelam. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun salah satu penumpang, Iwan Segong, bernasib naas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg Senin kemarin. Barang bukti ganja ini disita dari seorang tersangka di Pelabuhan Jayapura pada pekan lalu. Tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari Papua New Guinea dan akan dikirim ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal penumpang. Ganja ini kemudian dibakar dan disaksikan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polda Papua. Barang bukti ya itu salah satu pencegahan, apalagi kan namanya barang bukti narkotika dengan jumlah yang cukup lumayan, sangat rentan sekali untuk terjadi penyelewengan, entah itu dari pihak luar atau oknum sendiri yang menyalahgunakan. Untuk itu, ketika kita sudah selesai penangkapan, penyelidikan, dan kita sisihkan untuk keperluan persidangan dan disisihkan juga untuk kebutuhan laboratorium. Secepat mungkin kita untuk musnahkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. BNN mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui peredaran narkotika di wilayahnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pengadilan Negeri Jayapura kembali menggelar sidang perkara korupsi PON ke-20 Papua dengan menghadirkan 6 orang saksi. Ke-6 orang saksi merupakan pensiunan dan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Selain saksi, keempat terdakwa juga hadir, yakni Vera Parinusa, Koordinator Venue PON, Reki Douglas, Koordinator Bidang Transportasi, Bendahara Umum PON Ambrau Theodorus, serta Ketua Bidang 2 Pengurus PON Roy. Saksi menjelaskan, dana hibah PON dari Pemprov Papua merupakan tanggung jawab panitia PON, bukan bawahan. Dan ke-6 orang saksi ini berkenaan dengan proses pencairan dan kelengkapan dokumen bantuan hibah dari Provinsi Papua untuk diberikan kepada PT PON.
tadi sudah kita dengar sama-sama di dalam persidangan bahwasanya apa yang menjadi keterangan dan yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Untuk kegiatan untuk hibah khusus dari bantuan APBD Provinsi Papua sudah dicairkan sejak 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan dokumen yang kita terima. Total keseluruhan dari 2016 sampai dengan 2022 2.582 miliar total. Tadi pertanyaan yang dari Pak Jaksa menjurus kepada NPHP. Terus kemudian terkait dengan pencairan dana dari negara. Setelah ditunjukkan dokumen-dokumen, saya melihat di depan majelis hakim bahwa semua dokumen terkait dengan permohonan pencairan dana sebanyak totalnya 2,58 T itu bisa dibuktikan bahwa tidak ada tanda tangan yang dilakukan oleh bendahara atau dalam hal ini Bayangkara. Sehingga jelas di situ. Tidak mungkin kalau kemudian bendahara akan melangkahi atau mengambil alih posisi dari ketua umum yang juga harian. Seperti diketahui, dana hibah pemerintah untuk PON ke-20 Papua sebesar 2,58 triliun rupiah. Hingga kini belum ada pertanggungjawabannya. Kasus korupsi dana PON ke-20 Papua mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Papua menemukan indikasi aliran dana mencurigakan sebesar 14 miliar rupiah lebih. Sehingga pesta olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Papua berubah menjadi skandal memalukan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Aksi blokade jalan Puskesmas kembali terjadi. Kali ini dilakukan keluarga Afar yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat Puskesmas Eli Uyo. Mereka memblokade jalan masuk ke gedung Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan terganggu. Pemkot Jayapura dan Dinas Kesehatan Kota berusaha berunding dengan keluarga Afar dan berhasil membuka palang sehingga fasilitas umum bisa digunakan masyarakat. Sekda Kota Jayapura Evert Meroje meminta keluarga yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atau masyarakat adat menempuh jalur hukum terkait sengketa kepemilikan tanah. Adat, hak ulayat, mereka buat aksi sini untuk palang keluarga Afar. Tapi muatan palangnya tadi sudah sampaikan. Nah, kalau soal hak ulayat atau masalah tanah dan lain-lain, kami sudah anjurkan untuk melewati jalur-jalur hukum pengadilan sehingga pembuktian terbalik, sehingga apakah sertifikat atau dokumen dia punya. Itu kita saran dan beliau menerima itu. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa silakan saja pembuktian di pengadilan. Apakah sertifikat yang tidak sah atau sah, pembuktian di sana. Karena kami juga mendapat hibah dari kabupaten. Menurut Sekda Kota Jayapura, tanah yang kini berdiri Puskesmas Eli Uyo merupakan tanah yang dihibahkan pemerintah Kabupaten Jayapura ke Pemkot Jayapura. Puskesmas Eli Uyo merupakan salah satu puskesmas terbaik dan menjadi andalan warga Kota Jayapura. Puskesmas ini dibangun dengan biaya 5 miliar rupiah lebih. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Wilayah Provinsi Papua Selatan cukup luas yang meliputi 4 kabupaten, yaitu Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Kabupaten Merauke. Selain luas, provinsi ini memiliki medan yang sulit dan memiliki kawasan dan pulau terluar yang letaknya sangat jauh. Kondisi ini menjadi tantangan bagi petugas medis yang bertugas di kawasan terluar dan terjauh. Dinas Kesehatan Papua Selatan saat ini membutuhkan banyak tenaga dokter umum untuk bertugas di setiap puskesmas. Tentu tidak mudah merekrut mereka karena kondisi wilayah dan keterbatasan fasilitas. Jadi kita ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam pemenuhan SDM kesehatan di Provinsi Papua Selatan, terutama dokter umum dan dokter gigi. Untuk di jangka pendek itu kami terima kasih kepada Kementerian Kesehatan melalui program penugasan khusus Nusantara Sehat, dan kami berharap bahwa adik-adik dokter yang akan baru lulus atau ini bisa bertugas di Provinsi Papua Selatan melalui program Nusantara Sehat, dan juga
Pemerintah Provinsi Papua Selatan mempunyai program penugasan khusus juga yang kami beri nama HANIM Sehat, yang memang kami dalam proses perekrutan dokter umum. Saat ini Dinas Kesehatan Papua Selatan tengah melakukan langkah program pemenuhan tenaga dengan meminta bantuan tenaga dokter dari Kementerian Kesehatan melalui program Nusantara Sehat. Banyak dokter enggan bertugas di daerah terpencil. Salah satu penyebab fasilitas yang belum memadai serta faktor keamanan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah saat ini tengah gencar menghemat anggaran. Pengeluaran negara diperketat dan dipangkas, termasuk di Basarnas. Basarnas saat ini mendapat alokasi 1,011 triliun rupiah dari sebelumnya 1,497 triliun rupiah. Langkah penghematan ini tentu akan berdampak bagi operasional dan kegiatan badan ini. Namun Kepala Basarnas Merauke, Alman Imbiri, menjamin efisiensi anggaran tidak akan mempengaruhi gaji tenaga honor dan gaji pegawai. Basarnas akan menghemat pengeluaran dengan membatasi belanja kantor dan pengadaan peralatan. Efisiensi anggaran tetap kami akan laksanakan sesuai dengan prosedur 7 hari. Jadi tidak ada pengurangan, tidak ada yang mengurangi dalam tugas dan kinerja kita. Tetap kita laksanakan sesuai prosedur, yang dikurangi itu anggaran. Diutamakan untuk pegawai tidak dipotong dan juga honorer. Yang mungkin dipotong yaitu di efisiensi, bukan dipotong. Di efisiensi yaitu pakaian dinas dan peralatan. Dan juga belanja barang. Belanja modal ditiadakan. Itu untuk di kantor pencarian dan pertolongan. Tetapi untuk pelaksanaan operasinya kita pun kena, tetapi namanya perintah tegak lurus, kita tetap melaksanakan perintah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pimpinan pusat. Basarnas Merauke juga menjamin penghematan anggaran ini tidak akan mempengaruhi operasi pencarian dan evakuasi korban yang mengalami bencana atau musibah. Saat ini, pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran dengan memangkas pengeluaran di sejumlah sektor dan instansi. Kebijakan penghematan ini diharapkan bisa menghemat pengeluaran hingga 300 triliun rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura mengimbau aparatur sipil negara dan masyarakat yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP agar segera melapor surat pemberitahuan atau SPT pajak penghasilan orang pribadi tahun 2024. Batas akhir penyampaian SPT tahunan paling lambat 31 Maret 2025. Menurut Christian Sohilait, penjabat wali kota Jayapura, kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak merupakan upaya untuk mendukung pembangunan. Ia meminta masyarakat melaporkan SPT tahunan melalui e-filing sehingga proses pelaporan dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan aman. Atau di aula kantor wali kota ini sedang dibuka semacam pojok pajak atau ruang sempit kecil untuk melaporkan SPT tahunannya. Kalau lihat tampak begitu antusiasnya teman-teman untuk melaporkan SPT tahunannya, tandanya bahwa mereka menghargai dan mereka mau mendukung kegiatan pembangunan di tanah ini. Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jayapura, Hana Heski Pontoh, memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Jayapura yang memberikan layanan untuk ASN agar mau melaporkan pajak penghasilan orang pribadi. Ini adalah layanan di luar kantor dari pemerintah daerah yang pertama untuk stakeholder kami di KPP Pratama Jayapura. Jadi kami mengapresiasi sekali pemerintah Kota Jayapura yang telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan layanan kepada para ASN daerah untuk lapor pajak SPT tahunan orang pribadi. Untuk mengoptimalkan pelayanan, KPP Pratama Jayapura akan membuka layanan pojok di kantor wali kota Jayapura untuk membantu aparatur sipil negara dalam menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu. KPP Pratama Jayapura menargetkan 3.500 ASN di kota Jayapura dapat melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Frankie Waromi, pemuda asal Serui ini, sejak tahun 2015 sudah menekuni penjualan pernak-pernik khas Papua
di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Mimika. Frankie menjual berbagai pernak-pernik mulai dari miniatur burung cendrawasih hingga aksesoris yang dibuat dari tempurung kelapa dan noken. Dengan berjualan aksesoris Papua ini, ia juga sering mengikuti berbagai pameran UMKM hingga keluar kota Mimika. Harga pernak-pernik yang dijual bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp250.000. Dengan menekuni penjualan pernak-pernik, pemuda ini bisa menghidupi keluarganya. Sini bahan-bahan yang kita pakai ini dari alam, ada dari dia, terus ada juga dari buah-buah bahan alam, buah alam. Itu bahan kalau misalnya kita ambil, kita pesan. Kita jual juga kita sesuaikan dengan harga bahan yang kita, karena kita pesan sama orang, kita ongkos orang cari, kita kirim, baru kita sampai sini kita jual. Kita jual kadang ini topi-topi ada yang 200, 150, kalau yang gede ayam kita jual 150. Kalau kita kasuari itu 250. Ada juga sampai 300 sampai 500. Frankie juga berharap Pemkab Mimika dan Pemprov Papua Tengah rutin menggelar pameran UMKM sehingga usahanya bisa makin terkenal. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dua 12 polisi yang bertugas di Polda Papua menerima penghargaan dari Kapolri usai berhasil membebaskan pilot Susi Air pada 22 September tahun lalu. Kapolri memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa, promosi pendidikan perwira, dan penyematan PIN emas. Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan pemberian penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan keberanian kepada prajurit yang melaksanakan tugas. Penghargaan ini tidak hanya merupakan bentuk apresiasi institusi, tapi juga wujud pengakuan negara atas dedikasi, keberanian, serta pengabdian luar biasa yang telah mereka tunjukkan dalam melaksanakan tugas. Sebagai insan Bayangkara, kita memahami bahwa tugas utama Polri sebagaimana tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Operasi penyelamatan ini adalah cermin nyata dari ketiga tugas pokok tersebut. Wakapolda berharap pemberian penghargaan kepada 12 personel ini akan memberikan semangat dan motivasi bagi personel Polda Papua lainnya dalam menjalankan tugas. Penghargaan yang diberikan Kapolri tentunya terus menjadi motivasi bagi polisi di Papua dalam memberantas kejahatan yang selama ini masih terus terjadi akibat ulah kelompok kriminal bersenjata. Meski kelompok ini sulit dibasmi, namun kerja keras aparat, terutama TNI dan Polri harus terus bekerja demi menjamin keamanan masyarakat, terutama di pedalaman Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.